jangan lupa tolong di-subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Karena Bapak itu sampaikan karakter saya bilang luar biasa. Sesuai juga dengan tema yang dibuat Bapak Rohani kita di tempat Bapak kemarin sedang Bapak Pendeta Jamalau, itu pola hidup dalam rumah gitu ya, membangun rumah, apalagi visi tahun ini membangun rumah ya. Jadi itu yang saya lihat, saya rasakan gitu ya. Terus yang kedua, ada juga semalam di bagian Bapak yang saya anggap ini, hadirat Tuhan itu gak bisa digantikan dengan fasilitas. Itu saya tangkap, hadirat Tuhan itu gak bisa digantikan dengan yang lain-lainnya. Karena yang membawa hadirat Tuhan itu manusia yang dipakai Tuhan, melalui manusia. Kalau soal fasilitas, kecanggihan teknologi segala macam, dunia ini penuh dengan seperti itu. Jadi saya pikir-pikir, ya juga. Terus juga Bapak bilang juga, kenapa orang pergi banyak meninggalkan gereja, tidak tinggal di gereja, malah kadang-kadang gereja itu membosankan. Ya juga saya pikir, karena pikir-pikir apa sih yang dicari di gereja? Kalau orang nggak ketemu Tuhan, nggak alami Tuhan, memang membosankan. Kalau soal hebat-hebatan, saya pikir ya dunia memang luar biasa. Walaupun saudara dalam Tuhan, Tuhan juga bisa saudara hebat-hebat juga. Saya lihat memang ada juga yang hebat-hebat gitu. Tapi kalau memang cuma itu yang mau ditampilkan, memang itu yang buat orang akhirnya, ya macam bilang Bapak itu banyak akhirnya meninggalkan gereja. Nggak nyaman di gereja, nggak mendapat sesuatu di gereja. Kenapa? Karena yang saya tangkap tadi, hadirat Tuhan yang dibawa oleh manusia, bukan fasilitas. Jadi yang buat gereja itu unggul dan saya tangkap ya cuma Tuhan. Kalau Tuhan dimanifestasi dan begitu dahsyat luar biasa, itu akan membuat orang terheran-heran, nggak pernah mereka lihat di luar. Itu yang saya sangat kuat gitu, saya tangkap di hati saya. Ada yang kedua, ini yang terakhir, saya nggak mau banyak-banyak itu aja. Yang terakhir itu yang saya tangkap ini, bahwa kita memang harus hidup dalam pola Tuhan. Amen. Itu saya tangkap. Saya tangkap ini, pola Tuhan itu berarti Tuhan punya sistem. Dia teratur. Itu yang saya lihat, nggak rusuh, nggak kacau. Jadi kita memang harus mau dibentuk, diatur, diarahkan. Memang nggak enak. Kalau saya memang nggak enak. Harus itu berat gitu. Tapi kira-kira jalan. Kalau sedang kami dari sana kan bergumul betul. Saya bilang kan, bapaknya apa kita suruh-suruh suami istri kamu, bawa anak-anak semua segala macam. Tapi saya nggak pernah mau lawan bapak ini. Terus saya bilang iya pak, iya pak. Saya nggak mau komplain. Kenapa? Kalau saya komplain tidak enak. Karena saya juga tahu, saya paling nggak suka dikomplain orang. Jadi saya bilang gitu. Jadi saya nggak suka komplain. Ya, saya cuma bilang ya. Walaupun pergumulan kita yang harus ada, tapi itu luar biasa, nggak luar biasa jadi. Luar biasa. Jadi dari saya anggap itu bahwa kita harus hidup dalam sistem polanya Tuhan. Amin. Aturan kita nggak boleh rusuh, nggak boleh main sampai di sini. Memang kalau kita mau ikut Tuhan, mau dimanapun kita harus ikut aturan. Di gereja juga punya aturan. Tuhan punya aturan di sana, ada struktur yang Tuhan bangun di sana. Ya suka nggak suka memang harus kita ikut. Kalau kita nggak ikut, jadi kita mau gimana? Berarti kan kita nggak mau ikut aturan yang ada. Ada yang saya tangkap. Memang nggak enak. Jadi memang pikir-pikir mau kemana pun kita pergi, memang harus ada sistem harus kita ikut. Mau di gereja apapun harus ada sistem harus kita ikut. Nggak bisa kita pakai sistem kita sendiri, nggak bisa. Karena itu akan bertentangan. Yang lihatnya kalau memang mau kita pakai sistem sendiri, ya pasti keluar. Nah, tapi kan keluar juga kan tujuannya apa? Ya berangkat mana gitu. Jadi itu sih yang saya tangkap. Jadi pola sistem itu memang ada. Amin. Yang saya tangkap, yang itu harus ya kita ikuti suka atau nggak suka. Ya, gimana caranya? Berdoa. Karena yang kamu itu kan ada yang cara doa. Ya banyak berdoa kita semua. Puji nama Tuhan. Dengan kondisi anak saya sebenarnya sangat berat mau kemari. Terlebih bapak sepertinya aku ditekan. Kau gak usah ikut. Karena saya bilang
kamu gak ngerti Bapak Ibu, banyak alasan bisa kita bikin, banyak alasan mau anak sakit bisa memang kita bikin. Cuma yang perlu kita sekarang untuk sekarang dan seterusnya kita harus taat, saya bilang gitu. Saya sangat bergumul malamnya itu, saya lihat mukanya sudah sangat masam. Karena anak saya memang dari pagi subuh itu dia memang muntah terus, ada puasa lebih dari 25 kali. Saya itu sebenarnya bergumul, tapi saya bilang, Tuhan saya harus ikut besok seminar Tuhan, tolong aku Tuhan, tolong aku Tuhan. Dan puji Tuhan memang malamnya tetap dia muntah, paginya ditambah lagi sakitnya, tambah mumen lagi dia. Dan paginya kami berembuk lagi, gimana, kau tinggal aja ya, tidak saya harus ikut. Saya lihat bentuknya, mukanya lagi berbentuk Q. Saya bilang, udah, kamu siap-siap. Aku bilang gitu. Saya nggak bilang saya ikut atau tidak. Udah, kamu siap-siap aja dulu. Saya bilang gitu. Dia siap-siap, saya pun buru-buru siap-siap. Udah gitu di kereta, saat kami udah mau berangkat, saya udah naik kereta, dia muntah lagi. Saya terpaksa lagi mengganti pakaian saya berangkat ke sini dan memang kami terlambat, kami minta maaf. Dan itulah kendalanya Pak, duduk di hadapan Tuhan. Tadi malam Bu Pendeta bertanya, kau anggapnya Pak malah bapak rohanimu? Saya diam. Jadi di sini saya mau cerita. Pertama sekali saya mengenal Tuhan, ikut Tuhan pada saat saya masih SMP, ketika saya berkunjung ke rumah kakak saya, mungkin Pak Malau kenal dengan almarhum Bapak Sibombi. Saya yang menggembalakan GPD Immanuel kilometer 26, Malang kilometer 26. Saya berkunjung ke situ, saya ikuti ibadah, diajak kakak saya untuk konser, saya ikuti. Saya tersentuh, saya lihat bagaimana Tuhan melawan mereka. Tuhan, kenapa orang ini begitu? Kenapa berbeda dengan gereja yang saya ikuti? Saya melihat hubungan mereka sangat dekat dengan Tuhan. Dan saya rindu Tuhan, saya juga ingin mengalaminya Tuhan. Saya juga rindu Tuhan, saya bisa seperti mereka memiliki hubungan yang baik, memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Nah, ketika saya pulang dari situ, apa yang saya lihat di kumpulan itu, bagaimana Tuhan melawan mereka, itu sangat melekat di hati saya. Saya pulang kembali ke Siantar, saya mencari gereja yang sama. Kebetulan memang tidak ada dan saya bergabung di gereja GPPS, yaitu Gereja Pentakosta Pusat Surabaya. Saya bergabung di situ dan saya putuskan saya ngekos di situ. Di situ saya memang dibentuk doa Kristen pagi harus pagi jam 4, yang tidak pernah saya lakukan. Baca Alkitab, betul-betul dibimbing. Di sini saya mengalami kasih mula-mula. Dan setelah itu SMA, pada saat SMA itu saya terus dibimbing oleh si tante ini. Kebetulan dia anak gadis guru nenggolan. Saya tinggal di rumahnya. Saya dibimbing untuk lebih mengenal Tuhan lagi. Saya terus ingat itu dan setelah itu saya merantau ke Batam. Saya mencari juga gereja yang sama, tapi tidak saya temukan. Sampai ada setahun saya gereja di HKBP. Bukan tidak saya temukan, cuman kok gak ada gereja yang pas, yang melekat di hati saya, yang membuat iman saya ini lagi, membuat roh saya menyala lagi, kok tidak ada gitu. Jadi saya gereja di HKBP, tapi tidak bertahan lama. Ada merasa kurang setahun, dan saya putuskan untuk mencari gereja yang lebih membangun iman saya lagi, dan saya bergabung di gereja GGP, yaitu Gereja Gerakan Pentakosta. Nah, di situ juga saya dibentuk, tapi tidak seperti bagaimana saya ada di rumah Bapak Malau. Setelah pulang dari Batam, saya juga cerita sedikit. Saya putuskan pulang selamanya dari Batam karena bapak saya meninggal. Saya mencari pekerjaan di Medan dan saya ditempatkan di Sidikalang. Pak Malau juga kenal mungkin Pak Nababan, wakil yang sudah mendiang. Pak, saya ibadah di situ, tapi mungkin Tuhan tetapkan bukan dia bapak rohani saya gitu. Setelah itu saya juga mutasi lagi ke negeri lama, tepatnya di Sungai Kasih. Saya juga mencari gereja yang sama, GBI, yang digembalakan oleh Bapak Kampu Bolon. Di situ juga mungkin saya harus cepat mutasi dari situ ke Torganda, karena memang bukan dia bapak rohani saya. Makanya ketika Bu Malau tadi malam bertanya, apa kau anggap Pak Malau bapak rohanimu? Ya, saya percaya. Cara Tuhan unik untuk saya boleh ada di sini sampai saat ini.
saya di Organda itu kebetulan kantor yang tempat saya bekerja ada gereja di situ. Tapi kenapa Tuhan ini tidak membuat saya bertumbuh di situ? Saya tidak menyalahkan gerejanya, tidak. Saya pernah sekali beribadah di situ dan memang betul iman saya tidak berkembang di situ. Hanya beberapa kali saja saya putuskan untuk mencari gereja yang lain. Saya tanya kawan saya, Nope, di mana lagi ada gereja Pentakosta di sini? Oh, di sana katanya. Ditunjukkan dibawa ke gereja Pak Melawi yang di Gambangan. Kebetulan yang pertama kali saya beribadah di situ bukan bapak ini yang melayani, yaitu Om Tumora. Ada 2 kali saya beribadah di situ karena kondisi perjalanan yang lumayan jauh dari Organda dari Mes ke Gambangan. Kebetulan saya tidak bisa naik motor, itu yang menjadi kendala. Nah, setengah tahun kemudian, selama setengah tahun saya tidak beribadah, saya tidak menemukan gereja di mana untuk membuat iman saya bertumbuh. Saya tidak beribadah. Namun saya merasakan ada sesuatu yang kurang, hatiku betul-betul kosong, ada sesuatu yang kurang. Saya ini lagi, Nope, antarkan saya ke gereja yang pernah kamu antarkan saya bilang. Dan puji Tuhan, pertama kali saya itu di situ saya melihat ada Pak Malau datang, karena ini udah lama saya nggak ibadah. Pada saat itu ditanya sama Pak Malau, siapa lagi yang mau terima Yesus? Ayo maju ke depan, katanya. Wih, puji Tuhan, saya maju. Di situ saya rasakan lagi bagaimana kesimpulan mulai yang telah hilang dari saya. Saya merasakan lagi bagaimana aku dilawat Tuhan, ditopang tangan oleh Pak Malau. Sungguh luar biasa. Dan saya tetap berada di situ, walaupun dari awal saya ikut Tuhan, memang saya merasakan kasih mula-mula yang bergejolak sangat ini terus. Tapi jujur ada kemerosotan ke belakangnya. Bahkan setelah saya menikah, semakin saya rasakan merosot, karena tidak seperti yang kupikirkan sebelumnya. Memang doa saya dijawab oleh Tuhan. Tuhan, pertemukan dengan aku, Tuhan Yesus, biarlah jodohku yang betul-betul anak yang mencintai Engkau, Tuhan. Saya tidak meminta pendeta, saya hanya meminta yang betul-betul membawa saya masuk lagi lebih dalam lagi mengenal Engkau, Tuhan. Tapi puji Tuhan, memang saya dipertemukan dengan Bapak Sikris, walaupun memang banyak tantangan di tengah-tengah keluarga saya. Tapi aku percaya semua itu proses untuk membentuk aku lagi menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Dan di seminar ini puji Tuhan saya sangat dikuatkan, dan hal yang paling istimewa saya dapatkan yaitu Tuhan berbicara terhadap nabi-nabinya atau orang yang diutusnya. Dan mungkin dulu itu nabi, untuk sekarang kita bisa katakan bapak rohani. Dan di sini saya sangat diberkati karena lewat bapak rohani kita bapak rohani bisa membawa kita untuk mendapatkan sebuah penglihatan tentang kerajaan Allah. Dan poin yang paling penting, Bapak rohani bisa membawa kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Saya kira kita semua setuju ya, siapapun kita yang ada di sini, tujuan hidup kita, prioritas hidup kita yaitu masuk dalam kerajaan Allah. Dan ini yang saya tangkap. Yes, amin. Saya masuk dalam kerajaan Allah dengan bentuk ketundukan saya, dengan bentuk kemauan saya mau lewat Bapak rohani, saya mau terhubung lagi, lebih dekat lagi dengan Bapak rohani saya, karena saya percaya setiap apa yang saya dengar, Bapak rohani lah yang akan membawa kita untuk mengajarkan kita, membimbing kita terhadap kebenaran-kebenaran firman, dasar-dasar kebenaran firman Tuhan yang akan memerdekakan setiap kita. Saya kira ini aja yang saya dapatkan, puji Tuhan. Dan satu lagi, komitmen saya setelah mendengarkan ini, mungkin aku selama ini kurang terhadap Bapak, aku banyak salah terhadap Bapak. Memang secara ini tidak langsung dari mulut saya untuk menjelek-jelekkan, tidak. Tapi saya sering ibaratnya seperti ada pembiaran ketika orang lain saya mendengarkan ada yang tidak cocok mengenai Bapak, saya tidak berani katakan stop. Dan sekarang saya putuskan komitmen saya, ketika saya mendengar hal-hal yang tidak menyenangkan tentang Bapak, saya akan berani katakan stop, karena Bapak adalah Bapak rohani saya. Puji Tuhan, itu yang saya dapatkan. Ini penting, kita harus tahu
kalau kita mau masuk dalam rencana Tuhan, kita harus tahu mana Bapak rohani, keluarga rohani, rumah rohani kita. Karena kalau kita tidak mengikuti seseorang, kita tidak akan menjadi apa-apa. Maka Yesus bilang, ikutlah aku akan menjadikan kamu penjala manusia, karena memang Tuhan penjala manusia. Rasul Paulus juga bilang, ikutlah aku seperti aku mengikut Yesus, karena Yesus mengutus, atau Bapak rohaninya Paulus mengutus dia, seperti Tuhan mengutus rasul-rasulnya. Jadi kalau kita mengikuti Bapak rohani, membuat kita sedang mengikuti Tuhan, masuk dalam rencananya dengan polanya Tuhan. Haleluya. Jadi tanggung jawab yang harus bagi Bapak rohani, pemimpin-pemimpin rohani, saudara yang sudah dipercayakan Tuhan melalui pelayanan diberi kemuliaan sebagai gembala, adalah menyampaikan, membawa tentang firman yang hidup dan Kristus yang ditaruhkan oleh Bapak rohani ke dalam hidup. Amin. Dan itu membuat kita satu frekuensi, satu dimensi. Amin. Itu sebabnya saya sesi yang hari kedua pernah bertanya, udah tahu nggak kamu Bapak rohani? Saya pikir sudah terjawab kalau saudara sudah mendengar. Amin. Karena kalau bimbang, namanya orang bimbang itu masih kabur dan tidak akurat, ya. Harus percaya. Amin. Haleluya. Dan itu Tuhan yang buat. Tuhan yang buat. Karena saya kenal Pak Nang dulu, ya. Karena saya kenal dulu Pak ini. Itu Tuhan yang buat. Karena saya memberikan diri mengikuti kita gitu. Dan kalau Tuhan sudah memulai, Tuhan akan meneruskan. Karena ikuti aja pola. Haleluya. Kita kalau sedang mengikuti Bapak rohani, sebenarnya kita sedang mengikuti Tuhan. Dan Tuhan sendiri bilang, percaya pada aku dan orang yang kudus. Tadi ada beberapa orang berkata, aku tidak berpendidikan, jadi minder, dari takut kita. Ya gak apa-apa, kita boleh belajar. Tapi yang paling penting ini, firman Tuhan yang dilepaskan oleh Bapak rohani atau Tuhan melalui Bapak rohani, transfer sesuatu yang dari Tuhan melalui Bapak rohani, itu membuat saudara luar biasa. Itu sebabnya saudara heran, ya, kok saya bisa seperti tadi Pak Yosua, itu karena Tuhan dan firman yang ada dalam diri. Amin. Jadi gak perlu komentar, tapi gak perlu juga sombong. Haleluya. Kalau gak ada firman dari Tuhan yang mengurapimu, walaupun kau dokter, profesor teologi juga ada bapaknya, bukan berarti tidak perlu belajar. Saya pun masih belajar, tapi bukan itu yang penting. Belajar itu hanya membuat saya membuat saya semakin bisa berwawasan luas untuk menangkap apa yang Tuhan sampaikan. Ujung-ujungnya harus firman. Amin. Jangan kayak tadi bintang tapi makin kacau hidupnya. Nah, jadi firman Tuhan yang kita terima membuat kita luar biasa. Haleluya. Katakan, firman Tuhan yang saya miliki Firman Tuhan yang saya miliki membuat saya luar biasa. Berhikmat. Dan harus digunakan. Karena semua orang punya firman luar biasa. Jadi membuat saya luar biasa, saudara, bukan karena sekolahmu, kekayaanmu, kehebatanmu, bukan. Karena firman, karena Tuhan memberikan pengurapan rohnya dalam dirimu melalui Bapak rohani. Jelas? Amin.
Haleluya. Haleluya. Jadi gitu ya. Jadi mau kau sudah sekolah Alkitab STH atau tidak, bukan itu yang terpenting. Lalu apa yang terpenting? Firman. Maka terimalah. Dan firman yang akurat Tuhan sampaikan melalui Bapak Rohani. Yang lain hanya menambah-nambah. Tapi yang akurat dari Bapak Rohani. Haleluya. Haleluya. Oke, jadi sudah pede ya. Karena sebelum saya bersekolah, saya seperti kamu dulu. Setelah saya sudah melayani melambang Tuhan, baru saya sekolah dulu kayak ini. Saya usia 1 tahun lahir baru, saya sudah memimpin kakek-kakek. Dan saya lihat pengetahuan Alkitab saya minim, teologi saya minim. Tapi saya dapat dari Bapak Rohani semua. Lalu itulah yang buat saya hidup dan bergerak terus. Saya bahkan di Medan, di Siantar, masih muda sekali dulu, masih 1 tahun umur rohani saya. Tapi saya lihat luar biasa bekerja. Seperti kayak Tuhan berfirman sama orang. Makanya di Bandung dulu banyak, saya sudah membentuk kelompok sel 3 yang terdiri dari minimal 20 orang. Masih 1 tahun umur. Kalau kubayangkan dengan sekarang, luar biasa. Berarti karena Tuhan, bukan karena saya sudah master teologi atau doktor teologi, bukan karena Tuhan. Dan itulah yang diwariskan Bapak Rohani saya. Haleluya. Haleluya. Dahsyat. Oke, dari 1 orang jemaah dulu. Ya, silakan. Ya, kita sampai jam 1 ya. Atau jam 12. Oke, silakan. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Masih semangat, amin. Amin. Ketika Bapak Rohani saya ini memperkatakan kepada keluarga saya, inilah tanah Kanaan. Ya, iya. Saya yakin dan percaya perkataan Bapak Rohani kita ini perkataan nubuatan. Ya, inilah tanah Kanaan. Saya tangkap. Amin. Amin. Artinya DPDI pemulihan masjid itulah tanah Kanaan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ketika Bapak ini juga berkata nubuatan bagi 3 keluarga jemaat di tempat ini, Tuhan menyuruh saya dan mengundang seorang 3 keluarga. Silakan maju. Perkataan kuasa urapan doa itu ditopang tangan dan terjadi. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Perkataan Bapak Rohani itu perkataan kuasa, perkataan mujizat, perkataan urapan, dan sampai saat ini saya yakin. Puji Tuhan. Itu yakin. Ya. Seperti di firman Tuhan Yohanes 10 ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suara, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Artinya di situ saya tangkap satu observasi, saya harus lebih lagi mendengar. Ya. Kedepannya lagi saya harus lebih lagi mendengar. Artinya mendengar bukan hanya sekedar mendengar, tetapi mendengar dan diperhatikan. Puji Tuhan. Iya, fokus. Ya memang harus fokus. Ada orang mendengar nggak fokus, ada. Iya. Iya. Di mana hartamu berada, di situ hatimu. Badannya di gereja tapi hatinya di luar. Jadi di sini saya belajar di Yohanes 10 ini ayat 27 ini, domba-dombaku mendengarkan suara. Iya. Saya komitmen saya ke depannya, saya harus lebih lagi mendengar perkataan Bapak Rohani. Itulah yang diutus Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Itulah yang diutus Tuhan. Lebih lagi mendengar, lebih lagi fokus memperhatikan dan tangkap itu, tanamkan di hati. Iya.
Dan yang kedua bukan hanya saja mendengar. Apa yang kata sampai lakukan. Iya ya. Itu yang saya tangkap. Yang ketiga, saya harus lebih lagi percaya. Iya, percaya. Saya lebih lagi harus percaya. Makanya yang sudah berlalu itu tinggalkan di belakang. Iya, di situ. Ada yang terbaik di depan saudara melalui Bapak rohanimu disediakan Tuhan. Apa itu? Surgawi. Amin. Iya, memang betul. Iya, saudara terkasih. Ada di depan saya yang terbaik lagi. Bagaimana mencapai surga itu? Ya, saya harus bergerak. Bukan hanya tinggal duduk diam di tempat ini. Saya harus bergerak. Iya, saudara terkasih. Jadi yang keempat, saya harus lebih lagi taat. Iya. Ya, itu saya ambil di dalam poin-poin hidup di pola rumah Tuhan. Yang keempat, saya harus lebih lagi taat. Mau tidak mau, firman itu memang harus taat. Amin. Sedangkan orang tua jasmani aja mengajarkan anaknya tidak pernah berjuang. Tidak pernah. Diajarkan juga tentang kehidupan di dalam Yesus juga. Apalagi Bapak rohani saya. Yang telah membimbing, yang telah mengajari, yang telah melatih saya, bahkan sampai membentuk saya. Sungguh luar biasa saudara terkasih ya, pengajaran kita ini hidup pola di rumah Tuhan. Bapak dengan anak rohani. Itulah saudara terkasih yang mau saya lakukan. Kenapa? Karena di rumah rohani inilah saya mendapat perubahan. Amin. Di rumah rohani inilah saya mendapat perubahan hidup. Yang kedua, di rumah rohani ini supaya alam maut tidak dapat menguasai. Alam maut tidak dapat menguasai. Kenapa? Roh saya itu, roh kita itu harus lebih lagi. Ketika saya dengan bapak rohani saya saling membangun hubungan yang benar di dalam pola rumah Tuhan, alam maut tidak dapat menguasai. Amin. Yang ketiga, membangun rumah di atas batu bara. Artinya memang benar saudara terkasih. Banyak juga dari yang betul mengatakan ada tawaran. Ya, kepada saya sendiri sudah ada tawaran. Yang gampang ada dari PGRS itu utara ya. 2 orang itu datang ke kantor saya mengatakan, Pak Sibulian, Bapaklah memberi waktu, memberi hati untuk melayani kami yang ada di utara. Jadi mereka bilang seperti itu. Kami ada 20 orang di utara. Terima kasih banyak dan perkataan saya benar. Jadi saudara, tawaran ini saya sampaikan kepada Bapak rohani saya. Tawaran ini saya sampaikan kepada Bapak rohani. Pak, ada demikian begini. Bapak rohani kita bilang, tunggu dulu. Jangan asal kita buka, jangan asal kita yakin. Karena mereka pecahan dari Andalas. Ya, karena mereka pecahan dari Andalas. Tunggu dulu. Ada nanti jawabannya. Iya, memang puji Tuhan. Memang harus kita mendengar suara Tuhan dari Bapak rohani. Jangan ambisi mengambil tindakan sendiri. Ketika kita mengambil tindakan sendiri apalagi saya, itu sudah salah. Tapi ketika saya tunduk dan taat dan hormat kepada Bapak rohani, apa yang diperkatakan sungguh luar biasa. Amin. Saya beritahu kepada Bapak, saya sampaikan kepada Bapak, kenapa ada pemimpin saya. Saya tidak langsung ambil tindakan. Ya, dan sampai saat ini, puji Tuhan, saya pemimpin di hati saya seperti itu. Jangan sampai mengambil tindakan sendiri. Biarlah perkataan yang dilepaskan Bapak rohani kepada saya, baru itu saya lakukan. Pak, ada tawaran seperti ini, Pak.
mengundang saya khotbah. Satu mereka saya Bapak rohani bilang, tunggu dulu. Iya, puji Tuhan. Jadi sampai saat ini, dan memang harus kita dengar lebih lagi apa perkataan dan putus Tuhan melalui Bapak rohani. Puji Tuhan. Dan lebih lagi kita percaya, amin. Dan lebih lagi kita taat. Kenapa? Yang keempat poinnya, kunci kerajaan surga, ya, akan ditaruhkan kepada orang yang taat. Amin. Kita yakin semua pasti taat. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kalau kita tidak mendengar dan mengikuti Bapa rohani kita, maka kita akan mundur atau berontak. Selagi lagi, kalau kita tidak mendengarkan Bapa rohani kita dan mengikutinya, maka kita akan mundur atau mungkin berontak. Ya, semua yang terjadi bagi bangsa Israel itu karena mereka tidak mendengar dan mengikuti Bapa rohaninya, namanya Musa. Mereka mundur dan ada yang berontak, ada yang hidup dan sebagainya. Dan iblis menipu banyak orang Kristen yang sudah diselamatkan. Jadi lahir baru itu awal kita masuk kepada rencana. Maka dia putuslah Bapa rohani untuk membawa kita kepada rencana. Karena kita akan dipenuhi oleh banyak jiwa-jiwa nanti kalau kita selesai. Kalau Bapak Johnson sudah bilang di 200, iya itu terjadi. Bahkan lebih dari itu. Bahkan 10 kota. Amin. Jadi kalau saya bayangkan tadi 10 kota diperkenalkan sama Nana, itu 10 April itu. Ayo. Shalom. Dibilang Tuhan. Ya, jadi yang saya dapat selama ini sama tidak ada betul-betul dari pola. Sebelumnya pola rumah Tuhan. Sebelumnya pola itu apa sih gitu kan? Jadi saya menerjemahkannya kalau pola itu adalah bentuk, cara dan cara kerja. Jadi cara kerjanya Allah dalam hidup kita itu dia pola rumah ini. Nah, apa sih yang cara kerjanya Allah atau pola rumah ini? Yaitu Tuhan itu mengutus nabinya gitu. Nabinya itu untuk menggenapi firman-firmannya. Jadi nabinya yang diutus untuk menggenapi firman Tuhan itu. Dan dulu mungkin nabinya itu seperti yang kita kenal nabi-nabi yang telah ada, tapi di zaman sekarang ini nabinya itu yaitu sering kita sebut dengan Bapa rohani. Jadi Bapa rohani itu adalah orang yang diutus Tuhan untuk menggenapi firman-Nya. Nah, terus yang saya dapat di sini juga, ketika kita hidup di dalam pola Tuhan, banyak sekali yang kita dapat. Itu kan salah satunya dosa kita dihapuskan, terus hidup kita mengalami kemenangan gitu, dan lain sebagainya. Terus juga yang saya dapatkan di sini, hidup kita menjadi suratnya Allah. Artinya itu hidup kita itu ditulis gitu. Hidup kita itu ditulis menjadi suratnya Allah, sehingga melalui hidup kita kelihatan gitu bahwa firman itu hidup dalam hidup kita. Orang bisa melihat hidup kita itu dari hidup kita gitu loh. Jadi hidup kita itu ditulis melalui tintanya itu roh gitu, bukan tinta manusia. Nah, terus juga yang saya dapat di sini percaya kepada orang yang diutus Allah. Dan percaya kepada orang yang diutus Allah itu merupakan salah satu pekerjaan yang dikehendaki Allah. Itu dia. Ketika kita percaya kepada orang yang diutus Allah, yaitu Bapa rohani kita, maka itu salah satu merupakan pekerjaan yang Tuhan kehendaki gitu. Terus juga saya dapat dengarkanlah Bapa rohani, karena Bapa rohani itu adalah orang yang diutus Allah pertama. Terus yang kedua itu Bapa rohani itu tahu tentang kehidupan kita. Jadi firman yang kita dengar itu hanya melalui sumbernya dari Bapa rohani gitu, nggak boleh dari mana-mana.
karena Bapak rohani tahu akan kehidupan kita. Seperti Kak Grace juga kemarin sempat bilang kan, bahwa Bapak rohani itu tahu makanan-makanan yang sehat dalam hidup kita, vitamin-vitamin yang sehat dalam hidup kita itu apa. Jadi kalau seandainya kita menerima firman yang dari luar gitu, mereka tuh nggak tahu kalau seandainya hidup kita itu butuh apa, butuh makanan apa, butuh asupan apa, butuh vitamin apa. Jadi kalau Bapak rohani itu kan Bapak gitu, tahu anaknya itu gimana gitu. Oh, si Adit itu gini, si Adit itu gini. Jadi dia harus butuh asupan ini dan butuh asupan itu. Jadi saya di sini ngambil komitmen ya, bahwa saya hanya percaya kepada Bapak rohani saja, karena dia itu udah tahu gimana hidupku, gimana nantinya Tuhan bekerja dalam hidupku, sehingga saya harus percaya, saya harus tunduk kepada Bapak rohani, taat gitu. Kemarin juga kami bukakan sama Om Siburian, gimana kita mau percaya kalau kita tidak mendengarkan setiap omongan ataupun perkataan Bapak rohani. Jadi saya ambil komitmen, saya harus mendengarkan perkataannya, terus percaya dan taat melakukannya. Puji nama Tuhan. Yang perempuan anak muda siapa? Oh, tidak siapa, masih yang sebelah. Kamu dua, salah satu. Siapa? Aura atau Intel? Aura, maju. Beri tepukan yang meriah. Iya. Silakan. Shalom. Shalom. Jadi sebelum seminar ini juga kami anak-anak muda udah diterapkan pola ini oleh kakak-kakak kami. Udah lama ya, jadi kami semakin mendalami gitu. Nah, yang di sini Bapak bilang kemarin itu tentang pola hidup dalam rumah rohani gitu. Nah, Tuhan kan bilang, Paulus bilang jangan melihat ke yang kelihatan karena itu sementara, tetapi lihatlah ke hal-hal yang tidak kelihatan. Nah, untuk melihat ke hal-hal yang kelihatan itu kan kita nggak bisa langsung Tuhan ngomong sama kita gitu, Angel, ini yang harus kau lakukan, nggak bisa gitu. Tapi Tuhan itu polanya itu mengutus nabi-nabinya atau yang sekarang kita kenal dengan Bapak rohani untuk membawa kita masuk dalam rencananya Tuhan gitu. Nah, di dalam firman Tuhan juga bilang, percayalah kepada Allah dan kepada nabi-nabinya, maka kamu akan teguh dan berhasil gitu. Nah, di situ juga dalam firman-Nya Tuhan bilang Tuhan menggenapi apa yang difirmankannya lewat nabi-nabinya. Jadi Tuhan bekerja lewat firman yang dikasih, yang dikatakan Tuhan kepada Bapak rohani, tak bisa ke yang lain gitu. Jadi kita sebagai anak-anaknya harus hidup dalam pola percaya dan taat kepada Bapak rohani. Kita taat kepada Bapak rohani karena kita percaya gitu. Nah, kalau kita tahu kalau Bapak rohani itu menyampaikan apa yang dikasih Tuhan kepada kita, kita harus percaya gitu. Jangan mencari yang di luar lagi. Seperti kata si Adit tadi, memang kami diajarkan Bapak rohani lah yang tahu seberapa porsi makanan kita gitu. Nah, kalau kita juga taat kepada Bapak rohani, kita akan mendapatkan warisan rohani itu. Kemarin waktu di pemulihan kami diajarkan kalau kita menjadi anak yang sejati, yang taat, warisan rohani yang dikasih Tuhan kepada Bapak rohani itu akan menurun sama kita. Yaitu bukan tentang hal-hal yang jasmani aja, tetapi firman-Nya yang menjadi hidup dalam hati kita, yang akan mengubahkan kita, sehingga ketika kita sudah diubahkan, kita dipulihkan, keluarga kita juga akan dipulihkan seperti itu. Kemudian kita akan mendapatkan janji-janji Tuhan yang diberikan Tuhan ribuan tahun yang lalu kepada Abraham, yaitu bangsa akan menjadi bangsa yang besar, olehmu bangsa-bangsa akan diberkati, namamu akan menjadi masyhur dan sebagainya. Nah, kalau kita tidak taat gitu kan, ya kita tidak akan masuk dalam rencana Tuhan gitu, karena Tuhan itu mengutus Bapak rohani kita itu untuk membawa kita masuk gitu. Kalau kita menolak Bapak rohani, kita menolak Tuhan. Kalau kita menolak Tuhan, pemulihan, mujizat itu nggak akan terjadi dalam kehidupanku gitu. Kemudian waktu itu juga saya menambahkan sedikit, ketika kita taat dan percaya kepada Bapak rohani, kita akan mendapatkan perlindungan dan mujizat. Itu waktu itu kami belajar juga di dalam Wahyu 3 ayat 8b. Tuhan tahu seberapa kekuatan kita, Tuhan tahu kelemahan kita. Tapi ketika kita taat, disitulah Tuhan akan memberikan perlindungan dan kekuatan untuk kita. Nah, kemudian pemulihan akan terhalang jika kita belum percaya dalam
kepada Bapak Rohani seperti itu. Kemudian Bapak Rohani juga membentuk Yesus dan firman-Nya dalam kehidupanku, sehingga aku tuh merefleksikan Tuhan dan kemuliaan Tuhan dalam kehidupanku gitu. Jadi kita sebagai anak rohani juga nggak boleh kita itu aku nggak boleh menjelekkan Bapak rohaniku, tetapi bagaimana supaya menjaga nama baik Bapak rohaniku, itulah yang harus kulakukan. Contohnya itu menjaga nama baiknya, aku harus hidup dalam ketaatan dan tidak menjelekkan Bapak rohaniku dengan kehidupanku yang tidak sesuai dengan firman gitu. Kalau kakak rohani kami di sini bilang, kalau bentuk ketaatan kita yang paling penting itu bukan tentang kita harus taat kepada suruhan Bapak rohani, misalnya ngepel atau apa gitu, tetapi dengan hidup kita yang ikut taat sesuai dengan firman yang disampaikan Bapak rohani. Kita juga harus berbuah menjadi dampak gitu, sehingga nama Bapak rohani kita itu jadi baik gitu. Itu yang kami dapatkan. Puji Tuhan. Iya, saya mau dengar dari si Juanda dulu, baru nanti Ibu rohani. Ini Juanda ini kalau jadi ini jadi nabi ini nanti. Kedua sudah jadi. Itu maksudnya kenapa? Kalau jadi itu tergantung keputusan dia ya. Mari Pak. Beri tepuk tangan yang dulu. Shalom. Shalom. Kalau aku di sini memang sebenarnya kalau soal kepintaran IQ nggak seberapa. Karena pun matematika nilaiku 6, 4 atau ya paling rendah itu 0,8. SMA waktu ulangan. Jadi kalau soal dibilang bilang teologi atau apa itu apa dia? Kalau pandai karena aku dulu kenal Tuhan itu gak pakai teologi ya. Dulu pun kalau gereja dibilang sekolah minggu pertama kali itu waktu diajak ke sekolah minggu yang HKBP bilang ke gereja. Apa ke gereja? Ke gereja cuma ribut. Ya dulu pikiranku kalau gereja itu orangnya ribut semua karena gak ada kerjaan. Kupikir gak ada kerjaan, cuma kerjaannya itu entah nyembah apa aku gak ngerti. Nah Yesus Tuhan aku nggak ngerti waktu itu karena nggak ngerti. Jadi waktu pertama kali dibawa waktu itu kami pernah tinggal di Janji, aku dibawa ke sekolah minggu. Itu kan kalau sekolah minggunya kalau misalnya ada cuma acara aja lah, ada acara. Kalau ada acara Natal, oh bagus nih, dapat duit dari kortoran biasa. Dan itu dulu pikiran tuh kalau sekolah minggu nanti kalau Natalan bisa ikut. Ya bisa orang kalau nanti misalnya liturgi ada jajan kan lumayan, nggak usah mengeluarkan duit, lumayan bisa jajan satu malam untuk sampai seterusnya. Gitu. Jadi juga waktu itu ada juga sering bapakku ngasih duit apa duit untuk persembahan, tapi biasanya sih nggak ke sekolah minggunya aku apa biasanya entah nongkrong sama kawan, bener main game lagi tuh. Jadi istilahnya dulu sekolah minggu itu gua gak terlalu ketinggali karena apa ya, teman, gak ada kerjaan, kayak orang gak ada kerjaan gitu. Yang sekolah minggu itu entah mau ngapain gak ngerti. Jadi itulah. Kalau dulu memang aku memandang Kristen ini banyak sandiwaranya, banyak. Kayak udah artis film-film yang di atas itu, macam ditampilkan secara langsung sinetron itu di gereja. Saya bukan mau menghina, memang itu yang saya lihat waktu itu. Jadi waktu itu orang-orang yang di gereja itu juga di waktu dia beribadah luar biasa, haleluya. Kalau di luar haleluya. Dibilangnya amin. Pasti Bapak ini hebat begini. Padahal di luar tadi tua, yang judi. Iya juga, karena karena ini dia. Aku sebenarnya nggak paham panggilan menyampaikan. Jadi yang memang ku tangkap aja karena di sini aku tahu semua hamba Tuhan ini lebih ngerti lagi lah
Nah, udah lebih ngerti dari aku. Aku masih belajar. Bapak-bapak yang sudah banyak mengalami hari ini itulah, jadi aku nggak pernah, masih di bawah lah, masih murid, masih belajar. Gitu. Jadi yang ku dapat itu dibilang Bapak Johnson itu soal pola rumah rohani. Dari Bapak Gembala pertama kali aku belajar itu pola rumah rohani itu harus seperti keluarga, bukan seperti panti asuhan. Itu yang pertama kali saya ngerti. Oh, jadi kalau di rumah Tuhan itu harus seperti keluarga sehari-hari, bukan kayak panti asuhan, cuma asal titip aja, asal titip pergi udah nggak ada lagi. Gitu. Jadi kalau itu berarti kalau dalam keluarga, dibilang di gereja itu harus, kalau ketangkap waktu pemuridan bulan Bapak itu, kalau dalam keluarga itu harus ada kasih dan harus ada tanggung jawab dan hubungan, harus ada tiga hal ini. Karena ini yang membentuk apa? Ini yang membentuk keluarga. Kalau nggak ada komunikasi, nggak ada kasih, sama nggak ada tanggung jawab, hancur semua, hancur. Jadi istilahnya amburadul. Gak ada apapun yang terjadi. Dan ini pun juga dibilang Bapak Johnson itu, kalau pola rumah rohani itu, kita itu harus seperti anak yang taat kepada Bapa, sama seperti Yesus yang taat kepada Bapa di surga dari awal sampai akhir, sampai di kayu salib. Jadi ya juga kalau Yesus saja tantangannya luar biasa. Aku tantanganku masih hujan aja pun karena nggak datang. Atau istilahnya malas saja pun tidak datang. Tuhan Yesus yang jauh lebih besar tantangannya sampai dilempari, aku cuma perkara malas saja pun kalah. Jadi ya juga tuh. Jadi memang harus ikut Yesus, sama seperti Yesus. Tentang itu harus sama seperti Yesus. Tapi dari mana kita bisa mengikuti Yesus? Pak John itu juga bilang kalau kita itu harus mengikuti seseorang, dan yang saya tangkap ini Bapak rohani. Saya itu harus mengikuti Bapak rohani saya. Karena apa? Bapak rohani saya itu orang yang sudah memilih melahirkan saya. Jadi saya pun punya tanggung jawab, punya kewajiban untuk mentaati sampai saya mengerti, dan juga sampai saya itu nanti keluar membentuk misalnya keluarga sendiri. Saya itu sudah punya firman yang sudah saya pegang dari Bapak rohani, dan firman yang Bapak rohani itu sampaikan pada saya yang saya hidup itu nanti yang saya bentuk dalam keluarga saya. Itu dia. Jadi tertangkap itu. Juga saya juga nangkap dari Bapak kepanatikan Bapak rohani. Berarti bukan ke artis-artis saya kita panati ya. Bukan ke artis-artis saya, bukan ke yang lain. Ya juga. Bapak rohani kita pun kita harus panati ya. Di rumah Bapak harus panati. Berarti kita itu seperti bukan istilahnya kita itu kayak mendewakan Bapak rohani kita, bukan, tapi kita itu mengidolakan, kita itu menjadikan Bapak rohani kita itu panutan, model terbaik yang diberikan Tuhan kepada kita untuk kita ikuti. Jadi iya Tuhan, benar-benar banyak kali hebatnya Bapak rohani sampai segitunya, sampai setiap malam berdoa, berjaga-jaga. Jadi kalau misalnya melakukan kesalahan, Bapak rohani kena Tuhan. Kenapa? Iya, dibilang hari itu dibilang juga Kak Kris, kalau kalian yang salah, bukan kalian duluan yang kena. Bapak rohani kalian, pemimpin kalian yang duluan kena. Itu juga. Jadi kalau aku buat salah, Bapak rohani kalian kena duluan. Aku cuma terima teguran, bukan ajaran dari Tuhan. Kalau itu ya juga tuh. Banyak salahku. Jadi Bapak rohani ku sampai menanggung banyak kali kesalahanku. Ini juga Tuhan, aku cuma teguran yang ringan-ringan. Kalau Bapak rohaniku udah ajaran yang berat, itu juga. Ini berpikir iya ya. Bapak rohaniku ini hebat, bisa menerima semua dari pengajaran dari Tuhan, tapi masih bisa sabar mendidik. Berkali Tuhan, sama seperti Yesus yang luar biasa. Jadi saya itu sangat saya ini mau mengambil komitmen, saya harus mengikuti Bapak rohani saya. Karena kalau dibilang Bapak rohani saya berdampak gini semua, gereja berdampak, amin, pasti berdampak. Karena kita ini bukan dibatasi dari tempat, tapi kita ini punya roh untuk mengobarkan kepada orang lain. Jadi kalau dibilang Bapak rohani, misalnya apa ya, Bunda, ya Pak, kamu nanti bisa gini.
nanti kamu akan memenangkan ini. Amin Pak. Gimana caranya? Taati Bapak rohani. Iya. Taati dulu. Kalau nggak taati, ngomong kosong. Cuma hayalan aja, hayalan yang akan jadi apa? jadi bilang Bapak ini kan jadi nabi. Ya. Kalau saya bilang, amin Pak, amin Pak, amin. Kalau bisa Pak, gereja kita ini Pak lebih besar lagi Pak. Kalau bisa sampai mengganti seperti Afrika Pak, jadi juga seperti kita itu Pak. Gitu, Pak. Puji nama Tuhan. Iya. Saudara tahu ketika kau menangkap firman yang disampaikan Bapak rohani itu menjadi wahyu. Amin. Dibukakan. Itu sida-sida Ethiopia ya dengan Filipus. Begitu dibapai sama Filipus, bisa itu jadi tahu. Ya, jadi itu. Nah, ketika itu diwahyukan dalammu, karena apapun yang kau tangkap dengar dengan roh yang bagus, sensitif, itu menjadi wahyu bagimu. Karena itu firman yang roh dan hidup yang disampaikan, bukan sekedar yang tertulis. Amin. Dan ketika kau mengerti, kau akan memiliki hikmah. Jadi hikmah itu datang dari pewahyuan dari firman yang hidup, yang disampaikan Tuhan melalui Bapa rohani. Nah, ketika kau menangkap, kau punya hikmat. Hikmat ini lebih hebat dari ilmu pengetahuan. Dan itu membuat kita luar biasa. Bandingkan secara manusia, Raja Saul dengan Raja Daud, secara manusiawan, langit bumi bedanya. Karena Raja Saul dipilih jadi raja, menang mutlak. Itu karena Raja Saul memiliki semua yang dimiliki manusia. Tinggi, kuat, berpendidikan, pintar. Dia menonjol dari semua orang di Israel. Hebat. Daud nggak ada apa-apanya. Jangankan di desanya, di keluarganya pun dia disepelekan. Jauh kali langit bumi. Tapi begitu Tuhan sudah berkata dan si Daud meresponi, menangkap. Akhirnya kalau kita bandingkan realita secara real setelah Tuhan mengangkat si Daud, lebih hebat si Daud. Haleluya. Jadi itu sebabnya saudaraku, jangan minder ya. Karena minder itu salah satu tipu iblis untuk kau gak maksimal. Tapi juga bukan berarti sombong. Haleluya. Jadi temukan hikmat itu dari firman yang diwahyukan melalui Bapa rohani. Dan kau punya itu luar biasa, firman dan Tuhan dalam diri kita, hadirat Tuhan yang kita bawa itu membuat kita luar biasa. Dan semua orang terkagum-kagum karena itu, dan semua orang butuh itu. Dan begitulah caranya Tuhan menjawab manusia. Amin. Jangan minder Pak ya. Tapi bukan mengajari engkau nanti sudah punya hikmat urapan luar biasa langsung kemenangan. Bukan itu maksud saya. Haleluya. Ibu silakan sebentar lagi. Ini nanti saya.
Udah, menyeberang. Tuhan mengutus Bapa rohani kepadamu bukan karena dia sudah pintar kali, sudah sempurna seperti yang kau inginkan, bukan. Tapi karena dia mau menerima firman dari Bapa rohaninya. Haleluya. Dan mengikutinya. Karena yang menyempurnakan, melengkapi itu adalah Tuhan melalui firman yang diwariskan oleh Bapa rohani. Jadi Tuhan yang jadi bagi kita hanya merespon mengikuti. Karena Tuhan gembalaku tidak akan kekurangan aku. Orang digembalakan Tuhan mendengar dan mengikuti, ya kan? Ya. Jadi tidak ada masalah, jangan kau tertipu. Secara manusiawi kita sedang diproses Tuhan menuju kesempurnaan. Cepat tidaknya tergantung respon sensitif kita terhadap firman yang disampaikan Bapa rohani. Amin. Tapi Tuhan yang menyempurnakan, tapi bagian kita respon dan mengikutinya itu. Jadi kau jangan lihat di sisi itu, karena iblis akan bermain di area itu, sehingga ada kesempatan kau nanti tidak mengikutinya. Kalau kau tidak mengikutinya, kemungkinannya adalah kau akan meninggalkannya, bahkan akan berontak. Akhirnya iblis mencuri kesempatan untuk kau menggenapi firman. Jadi bermain di situ bisa. Jangan seperti orang sekampung Yesus, tidak mau mendengar dan mengikuti, malah menolak. Karena apa? Karena mereka melihat si Yesus ini anak Yusuf tukang kayu. Mereka kenal adik-adiknya, cuma mereka gagal melihat yang tidak terlihat. Lalu mereka tidak percaya, tidak menerima, lalu tidak ada sesuatu pun yang bisa terjadi. Malah hancur. Maka Yesus istirahat, akan diratakan sampai tidak ada batu, semua diratakan. Jadi dipunahkan darinya. Jadi Bapak rohani memang karena belum sempurna, ada kelemahan dan sedang diproses Tuhan untuk disempurnakan. Tetapi kita harus mendengar dan mengikuti, karena Tuhan mengutus dia dan percaya padanya serta menaruh roh dan firman-Nya. Jelas? Jadi kata kunci dikutus. Ketika Tuhan mengutus seseorang, maka Tuhan percaya kepada orang lain, dan Tuhan akan bergerak melalui orang ini, melalui roh dan firman. Nah itu yang harus kamu tangkap. Haleluya. Dan ketika kamu tangkap itu dengan mantap, akurat, itulah yang kau wariskan kepada generasi kita. Maka Abraham menangkap, diwariskan ke Ishak, Ishak menangkap, mewariskan ke Yakub, Yakub menangkap, diwariskan kepada bangsa Israel, Yesus menangkap, diwariskan kepada murid-murid, dan terus keputusan terus seperti itu. Itu pola Tuhan. Haleluya. Jadi apapun yang sudah disampaikan di sini oleh kami, Pak Johnson, saya sendiri, tapi sebenarnya kan dalam otoritas saya semuanya, Catherine, artinya di dalam proyek rumah Tuhan ini dimensi kami sama, dan saya memberi otoritas kepada mereka. Itu sama dengan dari saya apa yang disampaikan Johnson atau Catherine.
Haleluya. Dan sekarang ditaruhkan pada saudara. Nah, sampaikanlah itu ke anak rohani di air hitam, KT7, Perladana, di Kamis, di Perlama, di Kembangan, di PTHC. Nanti dari YouTube nanti saudara tonton semua karena saya akan share-nya, karena nggak muat di handphone saya minta semuanya. Jadi saya simpankan ke YouTube. Saudara akan pelajari terus sampai tergenap. Amin. Nah, firman yang dilepaskan oleh Bapak rohanimu, kau terima akan digenapi. Itu akan terjadi. Haleluya. Jadi tadi kan pertanyaan, ya memang harus dirombak semua. Karena bukannya kita lagi tak tulis firman yang pentingnya dirombak semua. Kalaupun kita harus khidmat yang baru, karena demi menerima anggur yang karena kalau khidmatnya lama kasih anggur baru percuma, pasti goyah. Hanya anggur yang lama bisa di khidmat yang padahal Tuhan ingin update supaya kita ada apa? Masih ingat bahasa itu? Firman itu harus update supaya diupdate. Maksudnya firman yang kini untuk membawa kita naik level. Jadi firman itu selalu diupdate, selalu kekiniannya, selalu baru. Amin. Jadi seperti itu. Maka terus terima terus, pelajari terus, ya. Dan akhirnya wariskan itu kepada anak. Makanya dikatakan beranak cucu bertambah banyak, tak penuhi bumi tak buka bagi kerajaan Allah. Jelas? Jadi semua yang ada di rumah rohani itu adalah anak-anak. Mari kita investasikan warisan kepada mereka. Haleluya. Haleluya. Kalau hamba-hamba Tuhan yang lain okelah mengajar menguatkan boleh, tapi intinya harus di sini. Amin. Iya. Jadi seperti itu supaya nanti saudara juga ya tahu bahwa Tuhan sedang memprosesmu untuk membapai orang-orang di bawahmu. Dan proses itu akan terjadi kalau kau menerima firman yang roh dan hidup dari Bapa rohani. Karena itu yang bisa menyempurnakan kita. Dan itu membuat kita nanti membawa anak rohani kita naik level sampai seperti Yesus. Jelas semuanya? Ya. Haleluya. Haleluya. Luar biasa. Anda enak. Saya 30 tahun lebih mengikut Tuhan, belum mendapat sebelum dulu ini. Anda dengan sikap bisa mendapat ini. Itu kasih karunia. Haleluya. Haleluya. Karena Bapak rohanimu tahu dari mana sumber yang Tuhan mau kasih sama kita. Kenapa enggak saya undang yang mana? Yang bisa bikin kau tahu ketui dan tidak terjadi apa-apa. Karena Bapak rohanimu tahu siapa anak-anak mau kemana dibawa menurut polanya Tuhan. Jadi kita akan membangun, kita akan dipakai Tuhan, ikut berkontribusi supaya Tuhan berhasil membangun rumah rohani. Pokoknya tahun ini pemulihan rumah Tuhan. Tahun depan kita udah menyeberang. Amin. Kita sedang menyeberang ke level yang baru, tapi terus nanti kita akan menyeberang untuk minimal 10 orang, yaitu Dekapolis ya. Haleluya. Haleluya. Tapi menyeberang karena mereka mendengar suara, enggak menyeberang sendiri. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau engkau ingin menyeberang, jangan menyeberang sendiri. Dengar dulu suara. Suara dari mana? Banyak di suara.
hadis, suara orang, apa kata orang, apa kata dirimu, apa kata Tuhan. Hah? Jadi suara mana yang kita dengar? Suara Tuhan. Bagaimana cara mendengarnya dengan tepat akurat? Sudah jelas. Maka ketika kau dalam posisi, aku sekarang posisi Bapak Rohani, bagimu. Kau nanti dalam penggembalaan, kau posisi Bapak Rohani. Maka kau harus akurat menerima firman ini. Siap-siap nanti firman kau sampaikan. Jadi semua tentang Tuhan dan Yesus, bukan tentang kita. Dan itu membuat kita luar biasa. Itu membuat Tuhan senang. Itu membuat kau menggenapi rencana Tuhan. Jadi kamu lihat begitu. Apa yang Tuhan investasikan, transfer kepadamu melalui yang tadi yang diutus Bapak Johnson dan saya juga yang diutus menjadi Bapak Warimu. Tuhan mau itu akan terjadi karena Tuhan berjanji bahwa apa yang difirmankan melalui yang diutus akan digenapi. Amin. Haleluya. Itu akan terjadi. Katakan amin 2 kali. Amin. Itu pasti. Tinggal respon kita. Amin. Amin. Maunya kita responnya hebat sehingga terjadi percepatan. Nah, saya kunci. Iya. Makanya kamu, hei bapak-bapak rohani bagian di bawahmu, kau harus bangun sensitif roh. Nah, ini tergantung respon. Cepat lambat. Kayak si Elisa respon yang luar biasa sampai dia bisa melihat level rohani bapak rohaninya ini. Karena dia ingin menggenapi rencana Tuhan yang ditaruh dalam diri Elisa, memiliki 2 kali lipat yang dimiliki bapak rohani. Bapak rohani bilang sulit, tapi bukan tidak bisa. Kalau kau bisa lihat aku naik ke surga, jadi bapak rohani sudah tahu bahwa dia akan diangkat ke surga. Bapak rohani bisa melihat lebih jauh karena Tuhan memberitahunya. Amin. Anak kadang-kadang nggak bisa lihat jauh. Jadi kadang-kadang anak bisa bingung, apa dia bilang? Gitu. Maka dengarkanlah, ikutilah. Jadi kalau kau bisa melihat aku dalam dimensi roh puncak, diangkat, itu maksudnya kau dapat itu. Maka ikutilah dimensi roh yang dikerjakan Tuhan melalui Bapak. Amin. Ya, saya berdua dulu kan saya jumpa Pak Marifat ini prihatin rohani dan jasmani dan keluarga berikan miskin, dan saya sudah ditaruh Tuhan hati ke sana dan saya katakan sebenarnya Tuhan tidak boleh seperti ini. Lalu saya mulai berdoa, apa yang harus lakukan? Akhirnya Tuhan memberikan firman-Nya bukan Pak Marifat demikian lagi. Kau ganti dari kamu, begini caranya. Diaplikasi. Kau beli tanah tempat pertapakan karena kau harus punya rumah di sini. Tetap orang yang mendengar ini karena saya berbahasa rohani. Pak, ini pasar minggu pula, Bapak tahu berapa harga di sini ruko? 600 susah dia menangkap dimensi roh. Padahal saya mau bawa dia percepatan. Udah ikuti aja. Ditawarkan tanah pertapaan rumahnya 120 juta, dilapor sama saya. Gak tahu apa tujuan dia melapor sama saya. Apakah berpikir nanti dikasih Bapak itu uang? Gak tahu saya. Persis seperti Petrus melapor waktu diminta pajak. Kan kejam dulu pemungut cukai kan? Petrus gak punya uang dan menurut lain. Udah lakukan time Tuhan mengikut kau.
Bayar pajak kah kita? Bahasanya gitu. Tapi tujuannya Yesus sudah tahu. Yesus nggak keluarin apa? Apa yang dikeluarin Yesus? Firman. Ambil pancing kau di sana, ikan yang pertama yang kau dapat buka mulutnya, kau akan dapat nanti uang, bayarlah. Seperti itu juga oleh Tuhan aja. Udah tawar 50 juta. Nawar sayur apa ini? Awal. Jadi memang kita doa, tapi Tuhan mau menggenapi firman yang disampaikan oleh hamba yang diutus. Supaya kamu tahu dulu. Jadi dibilanglah, diikuti lah aku bilang itu, ketawa lah karena itu. Tahu pun bilang tak jadi. Tapi herannya karena Tuhan sudah mau menggenapi apa yang bilang Bapak Rohani. Yang punya tanah itu datang membujuk-bujuk dia. Ini serius lah waktu ini, serius. Ya cuma lagi itu 110 lah. Ada. Ya tawar terus. Sampai akhirnya ya udahlah tambahilah sedikit lagi. Dan waktu dilapornya sama saya, pakai mana itu Pak? Tambahilah sedikit lagi. Berarti 50 juta tambah sedikit lagi. Nah, saya sudah tahu. Ini jadi. Sekarang bilang 55 juta jadi sama kamu. Gimana caranya? Bilanglah. Jadilah. Tapi kan belum selesai kan? Tuhan mau upgrade lagi kan? Ya karena udah dapat Pak membangunnya ya. Sekarang masalah. Ya kan kadang-kadang gitu kan. Lalu saya bilang firman-Nya dalam bentuk perkataan. Kalau Tuhan sudah memulai, Tuhan akan lanjutkan. Dan lanjut dari. Jadi, haleluya. Jadi aku nggak kasih uang sama kamu, tapi ada yang lebih mahal dari uang. Mas perak nggak aku punya, tapi aku punya. Firman. Haleluya. Yang lain nggak mau dengar sih. Iya Pak, tapi dia belum nangkap. Iya Pak, tapi. Sama mereka waktu itu pengurapan Tuhan berjalan, Tuhan lakukan ini. Panggil 3 bulan. Maju. Ada pengurapan khusus akan semua akan diberkati lebih dari yang mau. Apa. Jadi memang hanya mereka berhenti berkat. Karena nggak mau mendengar seterusnya, akhirnya mundur. Jadi bukan sampai berkat, sampai kita menggenapi rencana Tuhan. Amin. Haleluya. Saya percaya itu, karena saya dibentuk Tuhan melalui Bapak Rohani saya seperti itu. Jadi saya dulu nggak ada konflik sama Bapak Rohani, bahkan tak pernah cerita di Bandung itu saya nggak dikasih lagi uang sama bapak saya secara jasmani. Tapi manusia berkubar-kubar sampai ada ketakutan sedikit pun sehingga musisi terjadi. Saya nggak pernah cerita Pak Rohani, aku nggak ada bayar uang taruh makanan di ongkos sekali. Kalau saja saya dengan Bapak Rohani, sehingga saya menerima 100% apa saja yang dibilangnya. Wow, ada itu buat saya dengan kesepakatan. Haleluya. Pernah saya berkhotbah disuruh Tuhan, bagaimana kau nanti sampai mati tidak sakit? Apa? Satu orang yang merespon hebat, bapaknya si Wandu. Firman yang saya sampaikan ke dia diangkat dan dikatakannya, saya nanti mati, ada yang susah kamu bikin semua, dan aku tidak akan sakit-sakit. Benar. Dia meninggal dunia dengan wajah yang senyum, gak ada kesakitan, gak ada yang naik, seperti tidur aja, dan tidak pakai sakit-sakit. Dan semua diberkati keturunannya, termasuk aku gembala sidangnya diberkati.
sampai mati Tuhan berkata, ya. Haleluya. Jadi kadang-kadang perkataan itu bukan mesti demikianlah firman Tuhan, tapi ada aja. Firman Tuhan luar biasa. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Siap untuk itu? Amin. Yuk kita berdiri.